Ini juga untuk merawat saudara-saudara kita yang 4 tadi. Sedulur papat. Nah, yang pusatnya tadi apa? Melainkan si jabang bayi sendiri. Yang namanya pancer. Karena pancer ini adalah tidak lain adalah si jabang bayi sendiri atau roh. Itu. Nah, dan makanya di setiap kita ada selamatan itu pasti ada yang namanya jenang abang dan jenang putih. Nah, jenang abang, jenang putih ini kadang saya mau menjelaskan dikit karena ada mungkin nggak cocok dengan yang terjadi. Kalau orang biasa yang mengucapkan atau Pak Mudin yang mengucapkan, kalau menyebutkan bubur merah dan bubur putih atau jenang abang, jenang putih ini Mas. Jenang abang, jenang untuk, putih. Katanya adanya jenang abang dan jenang putih ngurmati roh saking bopo dan roh saking ibu. Sebetulnya bukan roh. Sebetulnya bukan roh. Jenang abang dan jenang putih ini sebetulnya yang disebutkan bukan roh, tapi rah. Termasuk darah. Ya, darah. Maka rahnya bapak warnanya putih, rahnya ibu berwarna merah. Makanya dilambangkan dengan jenang abang dan jenang putih. Tapi kalau Pak Mudin biasanya menyebut adalah rohnya bapak dan rohnya ibu. Yang sebetulnya adalah rah, bukan roh. Itu. Memang salah kata sedikit beda makna. Beda. Rah sama roh. Iya, betul. Kalau rah itu memang darah. Masa anak roh warnanya abang. Maksudnya kan roh sama rah kan pun beda arti kata. Maknanya pun berbeda. Roh yo sapa abang? Pak Mudin. Maksudnya betul, memang perkataannya yang salah. Ya, betul. Tinggal mengganti satu huruf aja. Rah ya aja gitu. Rah. Mungkin bisa dimengerti. Rah ini adalah darah. Kayak gitu. Bagi teman-teman sedulur sedaya saged dimengerti lah. Maksudnya niki ngoten. Mboten menyalahkan mboten, maksudnya niki memang pembenaran kata mawon. Betul. Rah sama roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih. Selamat malam. Niki jenenge bahas niku memang. Kata sing sedulur-sedulur tanglet masalah niku memang. Sedulur papat 5 pancer. Nah, niku monggo diulas memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Kalau untuk babakan dulur papat 5 pancer ini hubungannya dengan kelahiran, Mas. Hubungannya dengan kelahiran. Dan ada juga yang namanya dulur papat ini juga bermacam-macam, Mas. Ada juga yang menyebutnya yaitu sebagai kiblat. Ada yang kiblat. Ada juga yang menyebutkan sebagai nafsu kita. Kiblat papat. Ya, betul. Ada yang menyebutkan nafsu kita. Dan ada juga yang menyebutkan sebagai tokoh wayang. Tokoh wayang. Punokawan. Nanti itu semua kita ulas sama-sama. Dan
dulur papat limo panjar ini sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita, Mas. Nah, itu. Karena juga ada hubungannya juga dengan orang tua kita. Nah, ada juga orang tua kita. Khususnya ibu, khususnya ibu. Padahal sedulur papat limo panjar ini syarat kali yang Jawi kan ini. Betul. Dan mereka ini yang namanya dulur papat ini ada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang tertua kita, yang tidak kasat mata. Nah itu, yang tidak kasat mata. Dan namanya pun berbeda-beda. Ya, namanya berbeda-beda. Contohnya satu, yang dinamakan adalah Watman. Watman ini adalah nama atau disebut rasa gelisah, rasa kegelisahan atau ketakutan. Nah, rasa ketakutan dan was-was. Nah, was-was. Ini rasa atau hati seorang ibu yang mau melahirkan anaknya. Jadi di perasaan ibu ini ada bermacam-macam rasa, Mas. Baru ibu-ibu, waduh, rasanya perasaannya udah bermacam-macam. Di waktu ajeng nglairaken ngoten nggih. Betul. Nah, ada rasa was-was atau kegelisahan. Nah, itu pasti ada. Nggih, mulai ngandut ngantos ajeng nglairaken nggih. Nah, itu nanti tempatnya ada di berbeda-beda juga. Ada juga yang namanya Wahman. Wahman ini nama dari air kawah. Air kawah. Dan air kawah ini juga sebagai pelindung atau pelindung kita di dalam rahim, pelindung dari guncangan-guncangan. Misalnya kita kalau ibu kita sedang naik kendaraan, ya, jadi kita terlindung dari guncangan-guncangan tersebut. Air kawah menika sing nglindungi ngoten nggih. Betul. Dan juga yang nomor 3 adalah Rahman. Rahman ini adalah darah kelahiran. Nah, darah kelahiran ini juga nanti tempatnya juga berbeda juga. Tempat ini pun beda nggih. Berbeda. Dan juga yang terakhir Ariman. Nah, terakhir Ariman nih. Dan Ariman ini sebetulnya ari-ari, Mas ya. Ari-ari atau juga disebut sebagai penyuplai panganan. Penyuplai makanan. Nah, kan kita makan lewat itu. Lewat ari-ari ini. Betul. Nah, dan yang lebih pokok lagi adalah pancer atau pusat. Nah, itu. Nah, sekarang kita dari yang Watman tadi. Watman tadi. Ada rasa kegelisahan, was-was tadi. Ketakutan itu. Itu sebagai seorang ibu, sebagai pelindung kita. Nah, kita sudah pernah waktu di dalam kandungan sudah ngobrol sama Gusti Allah, Mas. Ngobrol sama Gusti Allah bahwa kita ini atau bayi ini nggak mau dilahirkan, nggak mau. Calon jabang bayi. Iya, udah bayi, udah jamuman, udah bayi. Oh, udah jadi bayi di dalam itu, di dalam rahim. Di dalam rahim itu udah ada rohnya, udah ada udah ngomong-ngomongan. Udah lengkap. Udah lengkap. Bahwa tidak mau untuk dilahirkan ke dunia ini, nggak mau, takut dia. Takut kalau tidak ada yang menjaga. Tapi sama Gusti Allah, sama Allah Subhanahu wa taala waktu itu disarankan, jangan takut. Di sana kamu ada pelindungmu, ada malaikatmu. Jangan takut, ada pelindungmu, ada yang melindungimu dan ada yang menjagamu tiap waktu. Nah itu. Ya, tidak lain adalah yang disebut malaikat tadi adalah seorang ibu. Nah itu. Makanya untuk kita selalu sujud dan selalu hormat kepada ibu kita. Itu adalah sebagai kalau kita Tuhan yang nyata. Nah itu seorang ibu. Ngeten nila sedulur-sedulur sedaya nggih saged didamel pengertian, Paman. Betul. Pengertian dalam jiwa mereka, teman-teman sedulur-sedulur kita semuanya lah. Enten manfaatipun. Betul. Dan lagi yang kedua, tadi yang namanya
Setelah Watman tadi ada yang namanya Wahman. Wahman, nggih. Wahman. Dan Wahman ini adalah air kawah. Nggih. Yang sebagai untuk melindungi si jabang bayi tadi. Jabang bayi. Dari guncangan-guncangan atau dari apapun. Dan juga air kawah ini nanti akan pecah setelah kita melahirkan. Setelah ibu melahirkan. Melahirkan kalau bisa bersama dengan kita. Karena itu sebagai untuk memperlancar kelahiran. Itu ada saudara tertua kita yang tidak kasat mata. Nah, artinya begini, air kawah ini adalah untuk memperlancar. Artinya supaya kita ini saudara kita yang membantu kita supaya usaha kita bisa lancar. Nah itu di alam lain, ya, di alam lain. Nah, itu. Selanjutnya yaitu Rahman. Nah, Rahman ini adalah darah. Nah, ada darah kelahiran. Darah adalah melambangkan semangat. Semangat atau semangat untuk hidup. Nah itu. Dan dia juga sebagai adik kita yang tidak kasat mata, yang selalu membantu kita untuk menambah kita semangat untuk bekerja setiap hari, untuk semangat untuk hidup gitu. Nah, kemudian Ariman atau Ari-ari. Ari-ari ini yang kita kenal, yang biasanya yang ditanam oleh bapak kita di depan pintu, di depan rumah, di depan pintu. Ya, dekat pintu itu. Itu yang namanya ari-ari atau penyuplai makanan untuk kita waktu di dalam rahim. Nah itu. Karena kita makan, minum juga lewat itu. Lewat ari-ari. Lewat ari-ari. Nah, di situ. Dan juga ari-ari ini juga sebetulnya Mas, ari-ari ini juga sebagai masih tua kita, saudara tua kita, saudara adik kita yang tidak kasat mata, gitu. Kan enten memang gini apa? Sedel bapak lima pancer, mantan niku kakang kawah ari-ari, gitu. Dan kemudian ada lagi yang pokoknya adalah pancer. Nah, pancer atau pusat. Kalau pancer atau pusat ini berada di tengah. Nah, itu tengah. Contohnya, kita seperti hari pasaran itu kan ada 5. Hari pasaran ada 5. Seperti Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, itu tempatnya pun berbeda-beda. Berbeda. Sekarang saya sebutkan yang namanya Legi. Legi itu tempatnya di timur. Nah, Legi tempatnya di timur duduknya. Paing berada di selatan. Nah, di selatan. Paing nih, Mas. Pon tempatnya ada di barat. Nah, Wage tempatnya ada di utara. Dan Kliwon ini pusat. Tengah. Pancernya adalah Kliwon. Nah, itu. Dan Kliwon atau pusat dan bisa juga disebutkan adalah roh. Adalah roh itu adalah pancer. Kliwon itu tengah gitu. Kliwon tengah. Nah, itu. Itu dia, kalau pasangan jangkep 5. Ya, jangkep 5 pasaran itu. Dan juga Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Betul. Jadi kalau orang Jawa atau mbah-mbah pasti tempatnya, kalau kita bertanya pasti begitu. Kalau sedulur-sedulur sedaya sing mboten ngertos lak nggih saged ngertos. Ya mudah-mudahan. Yang tidak tahu sudah bisa tahu. Yang tidak tahu bisa tahu dan belajar. Sami-sami belajar. Dan juga yang namanya dulur papat ini juga bisa kita rawat. Yang kita rawat dan memakai cara berpuasa tadi. Berpuasa. Itu kembali ke puasa weton tadi. Berpuasa yang ke video yang kemarin. Kemarin. Dan kalau di pewayangan, Mas, kalau di pewayangan, ini ada hubungannya dengan pendawa, khususnya adalah para ponokawannya.
Oh, nggih, kata Semar, Petruk, Gareng nggih. Betul. Adalah kayak seperti sedulur papat ini adalah punakawan. Nggih. Nah, punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nggih. Nah, dan pancernya atau pusatnya adalah Arjuna atau Janoko. Oh, nggih, nggih. Nah, Janoko. Nah, itu mereka tetap tidak pernah berpisah. Nggih. Kemanapun tidak pernah berpisah. Contohnya Arjuna masuk hutan, keluar hutan, turun gunung, naik gunung, tetap ditemani sama 4 pembantu-pembantunya ini. Nah, itu punakawan. Ya, punakawan itu. Dan sedulur papat ini juga walaupun tanpa bisa kita lihat, tanpa kasat mata, mereka bisa membantu kita dengan secara gaib. Nggih. Nah, membantu kita menurut kedudukannya dia. Maksudnya ini pun ya apa? Contoh seperti kakang atau kawah tadi, sebagai kawah tadi, untuk pelindung dan memperlancar ya. Nah, mereka juga bisa melindungi kita dan membantu kita untuk melancarkan usaha kita. Nah, itu. Walaupun nanti akhirnya yang usaha-usaha kita tadi yang di sana yang menentukan tetap itu. Dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita karena cuma kena berusahanya tadi, berusaha tadi. Yes, alon-alon kelakon lah, alon-alon kelakon. Tapi bukan alon-alonnya ini, tapi yang kelakonnya. Kelakonnya. Karena alon-alon, wong Jawa jadi alon-alon atau kelakon. Yang kita cari bukan alon-alonnya, tapi kelakonnya. Nah, itu. Mesti tadi. Pasti tadi. Tapi memang anjir ngoten ya. Memang bisa dipercaya, memang tidak dipercaya, tapi memang nyata. Memang nyata itu, Mas. Itu nyata. Dan juga namanya dulur papat atau dulur yang namanya dulur ini pasti ada sambung rasa. Ada sambung rasa. Di waktu kita susah pasti cara membantunya kita tidak tahu. Membantunya kita tidak tahu kita. Makanya kalau waktu kita menjalani atau puasa weton nanti kita bisa merasakan. Makanya puasa weton kan manfaatnya banyak. Nah, nanti bisa hati kita pun bisa merasakan sakit peka kan gitu. Nanti kalau sedulur sedoyo sakit dibuktikan sendiri, bisa dipraktekkan sendiri, diambil manfaatnya sendiri. Kita ambil yang positifnya. Tambah saya ini pribadi masing-masing. Misalnya kalau puasa weton yang tidak kuat untuk yang 7 hari, 3 hari, yang 3 hari, yang 3 hari, masih yang 1 hari, 1 hari. Tapi kalau yang 1 hari ini juga sama, tanpa mengenal yang namanya sahur. Nah, itu. Ini juga untuk merawat saudara-saudara kita yang 4 tadi. Sedulur papat. Nah, yang pusatnya tadi apa? Melainkan si jabang bayi sendiri. Yang namanya pancer. Karena pancer ini adalah tidak lain adalah si jabang bayi sendiri atau roh. Itu. Nah, dan makanya di setiap kita ada selamatan itu pasti ada yang namanya jenang abang dan jenang putih. Nah, jenang abang, jenang putih ini kadang saya mau menjelaskan dikit karena ada mungkin nggak cocok dengan yang terjadi. Kalau orang biasa yang mengucapkan atau Pak Mudin yang mengucapkan, kalau menyebutkan bubur merah dan bubur putih atau jenang abang, jenang putih ini Mas. Jenang abang, jenang putih. Katanya adanya jenang abang dan jenang putih ngurmati roh saking bopo lan roh saking ibu. Sebetulnya bukan roh. Sebetulnya bukan roh. Jenang abang dan jenang putih ini sebetulnya yang disebutkan bukan roh, tapi rah. Termasuk darah. Ya, darah. Maka darah rahnya bapak warnanya putih,
rahnya ibu berwarna merah, makanya dilambangkan dengan jenang abang dan jenang putih. Tapi kalau Pak Muhyiddin biasanya menyebut adalah rohnya bapak dan rohnya ibu. Yang sebetulnya adalah rah, bukan roh. Itu. Memang salah kata sedikit beda makna. Beda. Rah sama roh. Iya, betul. Kalau rah itu memang darah. Masa anak roh warnanya abang. Oke, maksudnya kan tenang. Roh sama rah kan pun beda arti kata. Iya. Maknanya pun berbeda. Misalnya, roh yo sapa abang? Pak Muhyiddin. Maksudnya memang maksudnya betul, memang perkataannya yang salah. Ya, betul. Tinggal mengganti satu huruf aja. Oke, maksudnya rah ya aja gitu. Rah. Mungkin bisa dimengerti. Rah ini adalah darah. Kayak gitu. Bagi teman-teman sedulur sedaya saged dimengerti lah. Maksudnya niki ngoten. Mboten menyalahkan mboten, maksudnya niki memang pembenaran kata mawon. Betul. Rah sama roh. Roh itu. Karena ada juga yang menyebutkan ini pasti ada Mas, hubungannya kalau kita sedang melakukan sesuatu, kita menyebut saudara yang papat tadi, dulur papat ini tadi kita sebut. 5 pancar. Tapi ada lagi yang harus disebut lagi, yang namanya kalau orang-orang ya, nanti saya bahas. Ada yang kalau orang-orang ini menyebutnya Bopo Kuwoso Ibu Pertiwi. Bopo Kuwoso Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwinya betul. Tapi yang agak ini yang agak janggal di Bopo Kuwoso. Itu yang betul adalah Bopo Angkoso. Angkasa. Nah, Bopo Angkoso. Nih untuk Pak Muhyiddin, maaf. Ini bisa dimengerti apa sedulur-sedulur sedaya kata memang nggih. Saged pembenaran kata mesti. Betul. Kadang yang sering saya dengar Mas. Ini saya dengar. Kata ngoten jenis ngoten. Itu kalau yang dulu memang betul begitu. Yang Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Itu kan dulu. Tapi berhubung yang ke cucu salah dengar. Nggih, paling pas waktu sambil ngantuk. Nggih, kali ngantuk lali. Loh, kok Bopo apa ya? Oh, Bopo Kuwoso paling rek paling ngoten. Bopo yang betul Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Itu. Kalau Ibu Pertiwi ya bumi kita ini. Nggih, bumi kita. Nah, ibunya kita dari sini juga, nanti juga kembali ke sini juga. Yang memberi makan gini niku. Ya itu yang memberi makan. Dan juga yang namanya dulur papat ini juga bisa disebut adalah unsur-unsur kejadian kita. Dari tanah, api, air, dan udara. Nah ini juga 4 kan? Nah, 4 unsur kehidupan yang ini memang nggih. Jadi kalau kita ulas semuanya untuk dulur papat ini banyak Mas. Banyak. Yang untuk mencocokkan bisa kiblat papat. Nggih. Bisa di pewayangan, bisa juga di hari pasaran. Kalih malih ten Arab nafsu amarah, supiyah. Itu kalau urutannya dari al-amah ini menggambarkan untuk kita makan. Kalau yang orang al-amah nafsunya yang paling besar adalah al-amah. Mangan. Sendiri mangan. Wong ngantuk turu. Ora mangan. Mangan meneh. Poso. Terus ora kuat mangan neh. Yang kedua adalah amarah. Amarah ini berwarna merah. Nggih. Nah, berwarna merah. Dan kalau amarah ini insya Allah bisa kita kendalikan. Napa ngoten niku kados nafsu alwama amarah niku dari kita sendiri, Pak? Dari kita sendiri, Pak. Ya ini di sini semua. Nah, terus supiyah. Supiyahnya kan ini. Mata. Nah, supiyah ini. Berwarna kuning. Nah, berwarna kuning. Kalau alwamah berwarna hitam. Dan kalau amarah berwarna merah. Dan supiyah supiyah ini berwarna kuning. Ini untuk penglihatan. Penglihatan artinya begini. Kita punya kasih sayang, Atau ini kita bisa melihat selain lain jenis seperti apa kan itu. Ini namanya supiyah. Nah,
Dan itu yang lebih tinggi lagi kalau kita sudah tidak bisa, udah misalnya kita hanya untuk beribadah dan kita bisa menenangkan hati dan pikiran dan kita rajin bertirakat, itu baru kita mendapatkan yang namanya mutmainah yang berwarna putih. Tempatnya di dalam hati yang paling dalam. Kayak gitu. Terus niki ngaten kaya nafsu 4 sama dengan sedulur 4. Betul. Jadi kalau kita bisa mengolah rasa di dalam diri kita. Betul. Tapi agak sulit memang kita memakai cara dengan belajar. Belajar dulu Mas ya, belajar. Kita sama-sama belajar nih ya, sama-sama pada belajar. Dan untuk melengkapi semua supaya bisa aktif untuk mengaktifkan, dan bisa menjadi indra ke-6, ya. Terus konten bisa diaktifkan Bisa diaktifkan. Kita semua punya. Sami kados sekali HP diaktifkan di on off konten sakit Yo sakit. Lagi hampir sami kalau ngoten niku. Untuk mungkin untuk belajar, kita untuk merasakan belajar saja. Untuk belajar kita mengaktifkan, coba. Untuk mengaktifkan, kita mencoba bersemedi atau bermeditasi. Pusatkan di sini. Pokoknya kita melihatnya di sini, Mas. Di sini aja melihatnya kita. Kalau zaman riyen namanya semedi. Bertapa. Kalau zaman saniki meditasi. Itu meditasi. Itu pun orang meditasi pasti juga puasa. Oh, kali poso nggih. Berpuasa supaya masuk lah. Masuk. Nggih. Masuk. Dan puasanya juga tadi, Puasa weton nggih. Puasa weton bisa. Atau puasa kita puasa yang lain, banyak cara-cara berpuasa. Kita di Jawa ini kaya dengan puasa ini. Jadi poso. Memang betul puasa niku memang saged nyihataken badan nggih. Memang betul. Contoh mawon nggih. Tiyang lajeng operasi niku lho, dingin poso lho. Nggih. Untuk menetralkan. Oke. Dan untuk jalur papat limo pancer ini kita pelajari bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama. Karena mereka ini adalah saudara-saudara kita yang tidak kasat mata, yang membantu kita, yang kita tidak tahu setiap hari. Ini bisa melindungi kita, bisa menolong kita dalam waktu kita kesusahan. Itu kita dibantu Mas, tapi kita tidak tahu. Kita ngertos. Napa saged diwujudaken memang? Lek wujudnya piye? Kalau kita nggak pakai belajar dulu. Kalau diwujudkan nanti berbentuk lain. Berbeda. Nah, kan kita ini juga ada Mas ya, punya kembaran ya. Maksudnya punya kembaran. Itu yang namanya ayang-ayang. Senes ayang-ayang. Senes. Itu nanti kita bahas aja yang kita ke lain. Di lain waktu mawon aja. Jadi kita punya kembaran. Ada lain, warnanya juga sama, bentuknya juga sama, nanti ada. Nanti ada. Niki memang napa sedulur papat limo pancer saderenge medal ten dunia nggih. Dados niku sang bayi kali sang ibu. Niku lampun gadah saluran batin nggih. Betul. Tapi kok kenapa kalau sudah keluar, maksudnya sudah dilahirkan ke dunia, kadang watak si anak kok beda-beda? Berbeda Mas. Maksudnya kok sakit enten sing ngeten. Dia kan bisa ngobrol waktu di dalam rahim, bisa ngobrol sama Tuhan, sama Gusti Allah. Bisa ngobrol. Bisa ngobrol-ngobrolan, dia ngobrol seperti kita ini ngobrol. Tapi sudah lahir brol, begitu dia lupa. Maksudnya? Udah merasakan nikmatnya dunia. Udah merasakan nikmatnya dunia. Udah mengerti namanya uang. Enak. Apalagi udah dewasa kan nanti udah lain lagi. Kadang berani sama ibunya. Kadang berani juga sama ibunya. Kadang juga terberani. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya sendiri lah, saya nggak usah orang lain. Saya sendiri. Kita sendiri aja. Saya membaca saya sendiri aja. Ini kalau ke orang lain kan nanti fitnah. Jadi saya sendiri. Mari fitnah. Nah kalau saya sendiri, karena saya dari kecil sudah diasuh sama nenek saya, nenek dan kakek. Itu.
juga dibantu oleh bibi-bibi saya waktu itu. Yang makan pun seberapa kekurangan waktu itu, Mas. Saya bukan orang cukup, Mas. Saya juga orang kekurangan. Keluarga saya, nenek saya. Sama dulu juga orang ya? Loh, iya. Masih anak, maksudnya masih kecil kan anak. Belum jadi dan orang. Dan untuk besar. Makan pun mungkin agak susah. Makan siang makan, malamnya enggak. Malah tirakat ya. Nah itu. Dan mungkin setiap hari begitu, Mas. Setiap hari begitu. Ini tuh ya mungkin ya saya anggap sebagai untuk belajar lah, untuk belajar. Kalian tirakat kami. Ya betul. Jadi mungkin pagi makan ya. Siang buatan. Siang, malam nanti kita baru ketemu dengan namanya makan. Singkong rebus. Duh, buatan ada sekul. Buatan singkong rebus, Mas. Nasi jarang waktu di saya masih kecil itu. Tiwul. Sego tiwul niku? Nggih tiwul, dia tiwul, Mas. Kalau untuk ketemu dengan makan nasi, ini ya bisa dihitung lah waktu itu. Bisa dihitung. Karena sudah dibagi-bagi, ini untuk ini untuk ini. Habis atau kurang, ya tetap itu udah. Buat ditaning-taning ngoten nggih. Wis ditaning-taning. Wis ditaning. Mboten saged embuh langsung. Ngoten nggih. Padahal waktu itu kebun atau ladangnya kakek saya juga luas. Ya luas. Tapi kenapa? Wah, sampai bisa begitu, kan begitu ya. Nah, karena kakek saya waktu itu setiap panen itu wah dibagi-bagi ke tetangga, Mas. Disetakokaken ngoten nggih. Ya, betul. Panen singkong. Ya dibagi-bagikan. Nah, bahkan ada orang yang mau mencuri, yang mencuri pun disuruh melanjutkan. Nah, itu ada orangnya, tetangga saya juga. Mboten malah di seneni mboten nggih. Ada. Dia orangnya udah almarhum. Waktu pas nyabuti singkong gitu. Waktu mencuri ini. Jadi jari mbahku yang ini. Bekono le kebone glasi kebo ya. Sake bekono. Sake bekono, ya dibeki tenan. Ya wis lek ngono wis bekono mulih wis bek. Tadi mboten mering-mering mboten. Mboten mering-mering. Tapi setelah karena kalau yang diambil cuma segitu, nanti diganti dengan yang 10 kali lipat. Berarti kalau yang dibawa satu gelangsi, satu sak. Tapi berarti diganti, insya Allah menggantinya dengan 10 sak, gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Apalagi kalau kakek saya ini juga seorang pawang hujan juga. Terus tiangnya ngerti lah. Betul. Dan juga kita bisa mengaktifkan, kalau untuk mengaktifkan itu kita pakai belajar sedikit-sedikit. Nah, tetapi kita hanya merawat saudara-saudara kita tadi. Bagaimana caranya merawat tadi? Untuk merawat saudara kita yang 4 tadi, kita hanya memakai puasa. Itu aja. Bisa digarisbawahi gitu memang. Sedulur papat 5 pancen nyawa kejadian ini pun seorang bayi saat keluar dikirani seorang ibu nih. Betul. Terus kula nyenengan kali ibu nika nggih mboten asal wani lah ngoten. Oh, enggak kali napa? Sedulur-sedulur sedaya niki napa? Ya juga bukan sedulur cuma sedaya jane Sumerep sedaya ngoten. Jadi bukan cuma dengan ibu aja, jadi dengan bapak juga. Nggih kali bapak barang. Juga. Mboten ibu. Karena bapak juga ikut andil. Bapak ikut andil. Mboten mali kali mboten. Nggih mali bapake mali wani mboten. Ya itu. Sedulur sedaya ini saged ndelengaken lah, saged tenapati memang maksudnya. Kalau kita dengan ibu kita jelas. Nah, ibu kita yang berjuang hidup dan mati. Itu. Adanya kita nggih pengorbanan ibu ini. Karena ada pernah sabda Rasulullah kan begini. Siapa yang paling dicintai di dunia ini? Ibumu. Nggih. Jawab Rasulullah begitu. Nggih. Terus siapa lagi Rasul? Ibumu. Nggih. Terus siapa lagi? Ibumu. Ngantos ping 3. Nah, ngantos ping 3 baru siapa lagi? Bapakmu. Jadi bapak nomor 4, Mas. Nomor 4 nggih. Itu ya ora apa-apa Mas nomor 4, yang penting oleh nomor ya. Nggih. Kadang dari bapak itu kadang ya ngoten niku. Ora apa-apa. Nomor bapak masa terakhir oleh nomor 4. Penting oleh nomor lah. Nah, garis bawahi napa kita niku mboten asal berani kali tiyang sepuh ngoten lho. Betul, begitu. Nggih, pun cukup, Kang. Oke, cukup sekalian. Nah, kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan ulasan mengenai sedulur papat ini,
saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.